Mungkin teman-teman ada yang tahu mesin yang kalau kita masukin sampah botol masuk jadi e-money. Oke. Ya, itu baru ada di Jakarta. Tapi di di Jakarta iya, di udah Jakarta ada ada. ya? Di Jakarta ada. Yang kedua, orang tua. Oke. Itu penting banget. Akbar siap mau ngapain, melangkah apapun, berangkat ke kampus pun pasti lapor. Ma, Adek berangkat ke kampus gitu ya. Ma, Adek berangkat, ma, Adek pulang gitu. Pasti lapor. Makanya sampai 7 kali ganti project. Karena tadi perbedaan pendapat. Wah, kayaknya ini enggak deh, ini enggak deh, ini enggak. Baru semester 3, tapi udah menang proyek inovasi berkelanjutan sebesar 21 juta. Wow, siapa lagi kalau bukan Akbar lagi. Hai Halo teman-teman, halo Kak Nadia. Halo, wow akhirnya ya nge-hostin Akbar lagi dengan petualangannya. Kayaknya akan bikin series baru nih di YouTube-nya Visip Uinsa. Oke, hari ini kita akan bahas, wow 21 juta itu gede banget, Bar. Banget, Kak. 21, kayak baru semester 3 juga kamu, Bar. Iya. Kemarin di podcast yang sebelumnya kita udah bahas 6 kali program student exchange yang semuanya fully funded. Baru semester 3 dan masih di semester 3 Akbar menang proyek 21 juta. Itu bisa diceritain itu sebenarnya itu program apa sih, Bar? Oke, Kak Nadia. Kalau pertama Akbar mau bilang teman-teman programnya itu namanya Inovator Muda. Mungkin hari ini Akbar pakai ID card-nya ya, Inovator Muda. Kegiatan ini diinisiasikan oleh 2 perusahaan besar. Yang pertama itu PT Intiland Tbk dan juga Bank Maspion. Dengan fokusnya sebenarnya adalah pada volunteer. Pemberdayaan masyarakat dan juga kita ya social engagement kepada masyarakat di Desa Selotapak yang ada di Trawas, teman-teman. Nah, ternyata kita juga disuruh dan diamanahkan untuk buat event. Panitia ini buat event yang di dalamnya ada lomba. Makanya hadir lomba Project Inovasi Berkelanjutan. Seperti itu. Dan akhirnya di sana kita banyak belajar banget. Fokusnya itu terutama pada 3 aspek, lingkungan, sosial, dan juga ekonomi. Seperti itu, Kak Nadia. Jadi lomba untuk bikin lomba? Ya. Oke, wow. Dan ciri khas Akbar banget ya, pakai lanyard. Program-program yang udah pernah Akbar ikutin ya. Kenapa tuh? Kalau boleh tahu cerita sedikit. Lanyard ini ya, mungkin lebih ke identity. Dan mengenang kembali capeknya ikut seleksi sehingga hari ini bisa berdiri di sini dan duduk di sini ya. Luar biasa sekali karena dia. Sebagai bentuk apresiasi Apresiasi juga, untuk gitu diri ya terutama. Oke, balik lagi ke program. Dari ekonomi, sosial, dan lingkungan, Akbar pilih yang mana itu? Akbar ambil fokusnya ke isu lingkungan. Oke. Ya. Terus ngapain aja tuh di program itu akhirnya? Oke, fokusnya awalnya itu fokusnya cuma workshop, teman-teman. Kita ketemu sama orang-orang pembicara, pemantik yang luar biasa dari BINUS University, dari Thailand, dari bank-bank ternama yang ada di dunia. Karena fokusnya itu juga belajar bisnis. Kita belajar gimana jadi seorang bisnis yang pengen mengolah usaha dan lain sebagainya. Fokusnya workshop, ternyata nggak cuma workshop. Juga ada pengabdian masyarakat di Desa Selotapak. Kita langsung ketemu sama ibu-ibu PKK. Kita ngajarin mereka cara buat sabun dari bahan daur ulang. Kita belajar recycling dan lain sebagainya. Dan ada eventnya, lomba tadi, lomba Project Inovasi Berkelanjutan. Seperti itu. Dan di dalam program itu kita buat program yang mana bisa menanggulangi masalah lingkungan yang hari ini sudah tidak baik-baik saja lingkungan kita, teman-teman. Seperti itu, Kak Nadia. Oke, terus program yang Akbar buat apa tuh? Oke, program yang Akbar buat namanya Gralapah. Gralapah? Iya, Gralapah. Gralapah itu ada singkatannya kan, Nadia? Iya, pasti. Apa tuh? Iya, Gralapah itu singkatan dari gerakan lari bersihkan sampah. Wow, oke. Seperti itu. Jadi konsepnya gimana tuh si Gralapah itu? Oke, sebelum Akbar ngomongin konsep, sebenarnya ini unexpectable. Nggak expect bakal juara, teman-teman. Kenapa? Baru malam itu Akbar bergadang buat bikin project. Dan deadline-nya itu Masya Allah, tabarakallah banget waktunya. Akbar baru buat PPT bukan Hamin lagi, udah 4 jam sebelum maju. Hamin 4 jam sebelum Iya, maju? 4 jam sebelum maju presentasi, itu PPT kita masih acak-acakan. Baru latihan presentasi bahkan. Biasanya kan latihannya udah, wah seminggu yang lalu. Apalagi kalau event nasional kayak gini kan, ini event besar dengan pendanaan sebesar 21 juta rupiah untuk yang juara 1. Tapi di sana Akbar tanamkan, Bar, kamu representasi dari UIN. Satu-satunya anak UIN yang lolos fully funded dari seleksi nasional. Kita kan sebelum berangkat ke Trawas ada seleksi dulu, Kak. Karena ada fully funded juga ke Trawasnya, didanain juga. Berkas, esai, FGD, LGD, kamu representasi UIN, UINSA, cuma UINSA aja yang berangkat, perwakilan UIN seluruh Indonesia, kamu harus bisa buktikan yang terbaik. Seperti itu. Akhirnya Akbar canangkan dan kita sampai 7 kali ganti project. Karena tadi
kita lihat Berarti berkelompok ya itu sistemnya ya? Iya, berkelompok. Awalnya kan individu, ternyata Mhm. kita butuh kelompok banget buat dari bantu PPT, hitung RAB dan lain sebagainya. Akhirnya kita berkelompok, teman-teman. Dan Akbar satu kelompok dengan universitas yang ada di Jawa Timur, di antaranya Universitas Airlangga dan Universitas Brawijaya. Oh, berarti 3 Seperti orang itu. satu Kita bertiga, satu kelompok oke. bertiga. Seperti itu. Dan proyek tadi kita kembali lagi ya. Mhm. Namanya Geralapah, Gerakan Lari Bersihkan Sampah. Mungkin hari ini kalau kita ngomongin masalah lingkungan, ini dinamikanya luar biasa banget ya, Kak. Mhm. Lagi udah jadi salah satu fokus yang ada dalam SDGs. Mhm. Seperti itu. Nah, Akbar tuh lihat, hari ini edukasi tentang lingkungan itu monoton banget. Mhm. Banyak orang yang nggak teredukasi tentang lingkungan sehingga membuat mereka malas untuk membersihkan lingkungan sekitarnya sendiri. Betul. Nah, akhirnya Akbar lihat ada satu hal yang ini manfaatnya luar biasa. Mungkin teman-teman tahu ya, ada event running yang hari ini lagi booming banget di Surabaya, di Jakarta, dan kota-kota besar tentunya. Akbar pengen ngambil kesempatan ini jadi peluang buat orang-orang nggak cuma sehat jasmani, tapi juga bersih Peduli lingkungan, lingkungan. peduli Betul, dengan betul. lingkungannya. Seperti itu, Kak Nadia. Akhirnya, wah ini opportunity banget buat kita melihat yang peminatnya banyak banget ya. Akhirnya ini jadi peluang dan wadah banget buat kita. Akhirnya ya udah, kita gimana kalau kita kolaborasikan antara lari dan juga peduli dengan lingkungan. Seperti itu. Akhirnya hadirlah inisiasi ketika lagi lari. Fokusnya itu kegiatannya gimana implementasinya. Ketika lari, mereka sambil ngambilin sampah. Larinya tuh di Trawas itu? Di Trawas, tapi besok ini kita event pertama di Surabaya. Karena kita ngincer market. Oke. Ya, biar banyak peminatnya, Kak. Jadi lari sambil ngambil sampah itu ada namanya. Istilahnya namanya plogging. Oke. Plogging. Nah, kemarin juga mentor kita jadi salah satu mentor yang fokus di bidang lingkungan juga. Akhirnya menginisiasikan hal itu. Dan akhirnya qadarullah kita inisiasikan hal itu. Bahkan ketika kita presentasi, antusiasme penonton dan dewan juri kan ada dari Thailand juga teman-teman dewan jurinya. Itu sangat luar biasa banget. Bahkan ibunya sampai bilang, kalau kami kasih 21 juta kurang atau cukup? Katanya gitu. Wah luar biasa banget Bu. Insya Allah cukup. Tapi kalau kurang minta lagi boleh kan Bu? Gitu. Gitu. Karena memang berarti bisa lebih dari 21 juta ya? Bisa, asal kita ya? anggarin lagi. Yang tertulis tuh 21 juta. Ya. Kita di atas kursinya. Tapi oke. Gitu fokusnya. Makanya tadi itu kan berdampak nggak sih sama bidang sosial dan lingkungan? Berdampak banget di bidang sosial. Pertama, awareness. Masyarakat jadi makin peduli. Lihat sampah ambil, lihat sampah ambil. Event Geralapah itu juga sebenarnya supaya bisa meningkatkan kompetitif masyarakat. Pengen berlomba-lomba ngumpulin sampah. Karena yang kita ambil itu adalah mereka yang paling cepat sampai dan paling banyak sampahnya. Di karung yang mereka bawa. Dan biasanya kan kalau lari itu dapat hadiah ya. Nah hadiahnya itu datang dari mana? Kita nggak beli barang jadi nggak, tapi kita ambil sampahnya, kita recycling, kita jadiin medali, kita jadiin plakat, dan itu kita bantu UMKM juga tentunya. Berarti mengolah sampah itu jadi value. Iya, jadi value. Oke, tapi aku penasaran nih dari sisi program dan konseptornya langsung nih aku tanya, gimana cara meyakinkan masyarakat yang ikut kalau oh ini event worth it? Karena kan kalau dilihat dapat sampah lagi dong gitu. Oke, good. Pertama mungkin kita lebih kepada campaign dan memberitahukan lari itu memang lagi booming banget. Sehatnya dapat, terus manfaatnya juga dapat ke kita. Manfaat sehat, dapat tadi lingkungan kita, ada hadiah-hadiah juga ketika lari itu. Gitu. Jadi makanya ini jarang banget di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat vlogging di Indonesia itu biasanya di Jakarta baru 2 kali. Diadain. Riset yang Akbar lakukan ya teman-teman. Diadain ketika Hari Diplomatiknya Indonesia dan Korea Selatan. Kalau nggak salah satu lagi ada yang baru dilaksanain banget bulan Juni lalu. Seperti itu. Makanya di Surabaya belum ada. Berarti kesempatan nih buat kita. Untuk bikin kayak pertama gitu. kalinya. Bener ya. banget Kak Nadia. Oke, jadi lebih ke kayak menumbuhkan awareness masyarakatnya gitu ya tentang apakah marketnya orang-orang yang melihat hasil akhirnya atau dapat apanya sebenarnya ya nggak juga gitu ya. Oke. Seperti itu. Wow, very good. Tantangannya apa sih Bar dalam bikin program ini? Bikin apa ya? Lomba ini Lomba gitu ini. ya. Tantangannya mungkin sekarang kita sejauh ini karena kita masih garap proposal lebih dalam untuk kolaborasi sama banyak pihak. Itu penting banget. Ini bukan tantangan tapi ini bagian dari harapan kami karena semakin banyak kolaborasi dengan pihak-pihak running, pihak stakeholder dari pemerintah dan juga pendanaan yang mau kasih sponsorship kayak Pokari misalnya ya pengen ngasih, terus ada vitamin dan lain sebagainya, itu menyokong banget. Dan kita sekarang lagi fokus ke jalin koneksi dan relasi untuk menjadi sponsorship event seperti itu. Dan Akbar mau bilang tadi ada yang kurang, ketika mereka sampai finish teman-teman,
mungkin teman-teman ada yang tahu mesin yang kalau kita masukin sampah botol masuk jadi e-money. Oke. Ya, itu baru ada di Jakarta. Tapi di Jakarta iya, di udah Jakarta ada ada. ya? Di Jakarta ada. Saat ini ada 50 unit yang dikeluarkan dari Bank BSI dan diletakkan di Jabodetabek dan di Bali. Nah, di Surabaya belum ada kesempatan juga buat kita. Kenapa? Karena sampah tadi yang kita kumpulin teman-teman masukin ke mesin, feedbacknya ke kita bisa buat Iya. jajan kan Mbak ya, Iya, di benar kantin juga. belakang gitu kan. Lumayan bisa buat beli es gitu, beli Semoga pentol. Winsa bisa ya pakai e-money dari Wah, itu ya, harus program banget. itu. Kita namain mesinnya mesin duling dalang. Oke. Duling itu peduli lingkungan, dalang itu daur ulang. Seperti itu. Wow. Gila, keren banget. Oke, berarti kan ini kan suatu program baru, hasil Ya, dari adaptasi di kota-kota yang sebelumnya udah ada gitu ya, kan. Memanfaatkan first time nih di Surabaya gitu. Dan 21 juta itu tadi sebagai uang untuk ngerjain proyeknya itu ya. kan. Memang masuk ke kita sebenarnya. Hmm, Tapi masuk ke kita untuk apa? untuk proyeknya itu Proyek tadi. kita seperti itu. Kira-kira sekarang bakal kapan sih proyek itu Implementasiin. bakal, heeh. Oke, good. Sekarang kita udah mulai garap nih Kak. Garap proposal. Kemarin kita juga mulai banyak sponsor yang pengen kita ajukan. Karena kita dapat dukungan juga dari Bank Maspion. Pasti kan. Itu adalah penyokong pasti. Bank Maspion. Lalu ada beberapa bank lainnya yang ingin menyokong juga. Dan perusahaan-perusahaan lainnya. Dan implementasinya, eventnya itu rencananya akan kita laksanakan di bulan Desember. Jadi buat teman-teman visip tarian yang pengen Wow. volunteer, pengen ikut lari juga, boleh banget ya. Nanti ikut Geralapah Running. Kemana seperti nih itu. kalau kita mau update tentang informasi-informasinya, kita harus lihat, stay tune di mana? Oke, mungkin boleh nanti follow Instagramnya Intiland karena kita nanti dari sana fokusnya campaign-nya dari Intiland dan itu adalah event besar juga bagi kita nanti teman-teman dengan menyuarakan lingkungan melalui kesehatan. Wow, tepuk tangan, keren banget. Emang nggak pernah nggak keren ya si Kak Akbar ini. Akbar kayaknya keren gitu. Tantangan terbesar udah Oke. tadi kan. Tapi ada nggak sih dalam garap program ini sejauh emang belum sampai terrealisasikan ya. Oke. Tapi kan untuk bisa sampai menang proyeknya ini apa ya? Kayak sesuatu yang kelewatan gitu misal, harusnya nih bikin gini gitu. Ada Oke. nggak? Atau mungkin dari lomba-lomba sebelumnya dalam prosesnya gitu. Oke. Kalau mungkin dari prosesnya lebih kepada wah gimana ya kemarin kita kenapa nggak mikirin dari dulu gitu kan, kenapa nggak dari kemarin-kemarin, tapi itu ada manfaatnya juga buat Akbar. Jadi memang ada plus minusnya teman-teman. Ketika the power of kepepet itu hadir, ya itu memang real Iya adanya. bener ada. Wah ternyata ini udah hamin berapa jam maju, kita ganti PPT itu pagi itu juga, ganti fokus eventnya itu, fokus project itu pagi itu juga Kak, dan presentasi siangnya. Dan itu wah luar biasa banget tiba-tiba hadir itu ya, luar biasa. Jadi mungkin lebih kepada persiapan yang lebih matang lagi buat kita dalam berproses. Tapi tidak menyalahkan individu juga karena tadi kembali lagi ini eventnya dadakan buat project itu ketika di sana. Jadi kita 5 hari mikirin, hari terakhir baru buat PPT, implementasi dan lain sebagainya. Kayak gitu. Gitu ya. Yang membedakan program ini dari program-program lainnya, Akbar kan sering konferensi gitu Oke. kan di luar negeri yang present gitu kan. Tapi yang membedakan dari program-program lainnya apa nih? Yang membedakan adalah pertama dari suasana. Biasanya kan kalau di luar ya kita merasakan culture shock-nya. Tapi hari ini kemarin ketika Akbar ikut Inovator Muda, Akbar merasakan indahnya alam Terawas, Kak. Ya, Oh, karena belum pernah ke Terawas. jadi Akbar udah ke Malaysia, Singapura, Thailand, Turki 2 kali tapi belum pernah ke Terawas. Belum banget. Makanya sebenarnya alasan daftar eventnya pun alasan daftar itu pengen ke Terawas. Berarti dari motivasi yang kecil tuh sebenarnya bisa jadi hal yang besar Hal ya. yang besar banget. Kita nggak tahu dari hal kecil mana yang bisa menghasilkan hal besar yang seperti apa. Yes, Wow. great. Bener banget Kak Nadia. Menurut Akbar apa sih yang bisa membuat kayak menang, yang kayak wah ini nih. Pertama adalah jalur langit. Oke. Akbar ngerasain banget teman-teman. Ini sedikit cerita religi. Jadi teman kelompok Akbar itu Akbar ajakin sholat jamaah bareng, Oke. subuh bareng, Oke. sholat witir bareng, berdoa bareng, kemana-mana bareng gitu kan. Jadi kita saling wah ayo bismillah aja deh gitu. Latihan presentasi. Kak kita 3 jam lagi nih. Karena aku paling muda ya Kak. Dari 24 peserta Vali Fundit. Ada yang udah kerja di MNC dan lain sebagainya. Ada yang udah alumni dari USIM. Mungkin Kakak tahu University Science Malaysia dan lain sebagainya. Wah mereka wah Akbar paling muda. Umur 19 tahun anak muda dari UIN sendiri lagi. Ya, Kak, ayo kita harus kuatin selain di effort kita, doa juga harus kita kuatin. Dan Akbar mau bilang itu adalah kekuatan pertama. Kedua adalah doa orang tua. Representasi UIN banget ya. Ya,
Masya Allah, Seperti lanjut. itu. Yang kedua, orang tua. Oke. Itu penting banget. Akbar siap mau ngapain, ngelangkah apapun, berangkat ke kampus pun pasti lapor. Ma, Adek berangkat ke kampus gitu ya. Ma, Adek berangkat, Ma, Adek pulang gitu. Pasti lapor. Makanya, Ma, doain Adek bentar lagi maju presentasi. Nanti habisnya tuh langsung telepon, Ma, doain ya hasilnya apapun. Kayak gitu. Dan itu penting banget teman-teman. Jangan lupa untuk terus balancing antara usaha dan juga doa. Itu penting banget. Wow, keren banget. Jadi jangan lupakan doa ya teman-teman dimanapun dan kapanpun. Niat juga kan Iya, tadi gitu. bener banget. Ada hal lain nggak yang pengen diceritain dari yang seru-serunya Yang seru-serunya. program ini? Karena kan wow, unexpected banget gitu kan. Ya, Maksudnya biasanya tuh menang suatu atau lolos suatu program, oh ya kita bisa ke luar negeri gitu kan. Terus dapat konferensi, dapat pengalaman ini. Tapi ini sisi materialnya juga ada gitu kan. betul. Jadi Dan apa angkanya nih? juga besar Angkanya gitu kan. besar gitu kan. Mungkin lebih kepada pertama adalah event internal atau event nasional pertama bagi Mhm. Akbar yang itu ada pendanaan. Mhm. Seperti itu. Dan ini untuk proyek berkelanjutan. Mhm. Jadi adalah bentuk, kan sebelumnya kita ikut conference di luar negeri. Mhm. Itu cuma kasih ide aja. Dan sekarang kita implementasinya langsung dengan pendanaan yang ada gitu. Jadi makanya hal yang sebelumnya kita rencanakan bisa kita implementasikan melalui pendanaan. Berarti bertanggung jawab atas Ya, apa yang udah yang kita udah kita rencanakan rencanakan. gitu Betul ya. banget. Wow, keren banget. Kalau dari prosesnya sendiri sama temen-temen gitu itu gimana sih Bar? Apakah ada mungkin kayak perbedaan pendapat tuh kan pasti ada ya? Pasti. Apalagi kan teamworks itu kan amat sangat lebih susah Sangat. daripada kita ngerjain segala sesuatu sendiri gitu kan. Ya, Ada nggak sih oke. perbedaan pendapat dan caranya Akbar waktu itu untuk ayo kita harus kerja bareng nih gimana? Oke, teman-teman. Kita punya latar belakang kelompok Akbar itu beda-beda loh, Kak. Pertama Akbar dari hubungan internasional. Oke. Kedua anak dari Erlangga namanya Kak Bayu. Beliau dari prodi apa? Prodi robotika. Oke. Yang dari Brawijaya namanya Kak Fatih dari prodi seni rupa. Bayangkan ketika Wow. dunia polemik ya, polemik politik bergabung dengan robotik dengan seni rupa. Oke. Bayangkan teman-teman. Multikultural ya Banget. teman-teman ya. Ya kita sampai awalnya makanya sampai 7 kali ganti project karena tadi perbedaan pendapat. Wah kayaknya ini enggak deh, ini enggak deh, ini enggak. Framework of thinkingnya juga pasti beda-beda kan. Beda-beda. Dari sosial politik aja udah beda. Beda Dari banget. sains dan politik sains juga akan beda. Ditambahin sama seni rupa juga gitu. Seperti itu. Oke. Wah kerasa banget dan akhirnya kita fokus satu. Jadi benar-benar simbolis mutualisme itu ada teman-teman. Yang buat logo Geralapa anak seni rupa. Oke. Yang buat RAB sama editing anak robotika. Yang mikirin nama, gagasan, fokusnya, tujuan anak sosial. Kayak gitu. Jadi itu penting banget. Teman-teman jangan lupa sebelum ngelakuin yang namanya kerja sama tim, penting juga untuk tahu latar belakang lebih dari kelompok kita. Mereka jago di mana, mereka suka bidang apa, mereka expertnya dengan hal apa. Supaya kita bisa combine, kita bisa kolaborasikan, dan ada hal yang tak terduga di dalamnya. Seperti itu. Wow, berarti emang benar-benar harus ini ya, apa namanya, kayak ngerti porsi diri sendiri dan porsi orang lain. Belum tentu kayak, oh kalau aku dari anak HI ketemu anak HI, kita jadi satu kelompok bisa produce something yang wow, tapi ternyata dari background yang beda-beda justru harus bisa memanfaatkan itu juga gitu luar ya. biasa banget. Wow, oke. Mungkin kalau ada teman-teman yang tertarik untuk ikut program yang sama, ini tiap tahun, Bar? Ya, sebelumnya ini eventnya di Baduy teman-teman. Mungkin kalau tahu Baduy, tapi itu nggak ada project lombanya. Jadi mereka cuma pengabdian masyarakat di Baduy Dalam dan Baduy Luar yang ada di Provinsi Banten. Seperti itu. Dan kemarin kita alumni, kita disuruh ngisi G-Form. Dan kemarin panitianya sempat mention, wah Intiland lagi buka loh sekarang kantornya di IKN, kayak gitu. Dan ini kita nggak tahu event berikutnya kemarin disuruh mengajukan event di dalam Intiland berikutnya di luar Jawa dan di dalam yang ya di luar Jawa atau di Jawa sendiri. Kemarin banyak yang merekomendasikan untuk berikutnya itu di IKN atau di Yogyakarta. Jadi buat teman-teman semua yang kepo dan pengen banget jadi bagian dari inovator muda perwakilan dari UINSA, jangan lupa kepoin terus akun dari Intiland karena informasinya ada di sana semua. Teman-teman jangan lupa persyaratannya apa, siapin dari sekarang karena penting banget. Bayangin teman-teman gratis dapat uang saku cash gitu kan. Dan teman-teman berangkat juga ke tempatnya juga gratis. Jadi jangan sia-siakan kesempatan seperti itu. Wow, udah dikasih bocoran nih sama Kak Akbar. Berarti bisa ya mentorin dia Kak Akbar. Wah, gratis buat anak FISIP UINSA. Wow.
Tapi spesial kalau tips and triknya sendiri nih. untuk lolos. Heeh. Oke, tips and trik untuk lolos Valley Funded dari program Inovator Muda adalah inisiasikan satu. Jadi anak muda yang siap berinovasi. Karena main fokusnya adalah inovator. Creating something new. Great. Oke. Ya, harus berani berbeda, harus bisa menunjukkan kita siapa dan harus bisa memberikan dampak pada orang-orang sekitar kita. Makanya kita tanamkan adalah inovatornya tadi. Seperti itu. Setelah itu, teman-teman jangan lupa untuk literasi program, itu penting banget. Lihat kriteria yang dicari itu yang kayak gimana. Lalu jangan lupa ketika esai, biasanya tuh esai deskriptif banyak yang jawabnya leha-leha padahal itu nilai semua. Teman-teman wajib juga memperhatikan itu, mulai dari ngomongin jangan bertele-tele, jangan kemana-mana, langsung fokus poinnya apa yang mau teman-teman sampaikan, itu penting banget. Dan jangan lupa cari mentor, tapi kalau masalah mentor jangan khawatir ya, karena nanti kita bisa diskusi bareng sama Akbar. Seperti itu. Ini sebenarnya udah waktunya closing juga. Oke. Walaupun lagi-lagi aku tidak mau closing ya sebenarnya harusnya. Tapi untuk teman-teman semua pokoknya jangan lupa untuk terus kepoin Intiland. Itu tadi kalau kalian tertarik sama program yang diikutin sama Kak Akbar, yang membawa Kak Akbar untuk juara 1 dan bawa 21 juta gitu. Dan Kak Akbar juga akan bersedia untuk teman-teman semua mentorin teman-teman semua. Siap. Oke. Wow, last statement nih dari Kak Akbar apa kira-kira? Oke, teman-teman, kalau kita mau gapai mimpi dan cita-cita, kesempatan itu ada banyak. Yang ditanyakan adalah kita mau atau tidak. Buat seluruh anak UINSA dan pemuda-pemudi yang katanya punya mimpi dan cita-cita, ingat, mimpi itu harus dikejar. Jangan coba teman-teman ratapi, punya mimpi jangan cuma direnungi, tapi kejarlah dengan penuh aksi dan siap berkontribusi. Anak muda ingat, hidup kita hanya satu kali, maka hiduplah yang berarti karena kita tidak tahu kapan kita mati. Semangat selalu, gapai mimpi dan gali prestasi. Terima kasih. Oke guys, jadi sekian mungkin dari podcast hari ini. Kita udah dengerin banyak dari Project Akbar yang besar itu. Jadi jangan lupa untuk terus kepoin Instagramnya visipuinsa.official untuk kepoin event-event menarik dan info-info menarik dari Visip dan juga prestasi-prestasi mahasiswa-mahasiswi Visip Uinsa kayak Akbar. Untuk kalian yang mau nonton podcast-podcast dan konten-konten menarik lainnya, jangan lupa untuk cek YouTube Visip Uinsa kayak yang lagi kalian tonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan tungguin konten-konten menarik lainnya. Bye Visiptarians! Bye.